Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan menyampaikan materi tentang teori belajar kognitivistik. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ahmad Asmi Khalid. Nama saya Adun Laksita. Nama saya Domenico Negito. Jadi kalau teori behaviorisme kemarin fokus ke apa yang terlihat pada perilaku siswa. Nah, teori kognitivistik sendiri fokus kepada apa yang ada dalam pikiran siswa pada saat belajar. Konsep dasarnya, jadi belajar bukan hanya menghafal, tetapi menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Misalnya kalau kita membahas tentang mamalia, jadi apa yang dalam pikiran kita tentu berpikir tentang hewan-hewan yang pernah kita jumpai seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Next. Baik, sekarang selanjutnya ada tokoh-tokoh apa? Pengembang teori kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Beliau terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, cara berpikir anak berkembang sesuai dengan usianya. Ada 4 tahap. Yang pertama ada sensori motori, itu di usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Lalu yang keempat ada operasional formal 11 tahun ke atas. Intinya setiap anak punya cara berpikir yang berbeda sesuai tahap usianya. Lalu tokoh yang kedua ada Jerome Barner. Kalau Jerome Barner menerapkan bahwa belajar akan lebih bermakna kalau siswa menemukan sendiri. Menurut dia ada 3 tahap representasi. Yang pertama ada enaktif, itu adalah pakai tindakan langsung. Yang kedua ikonik, pakai gambar atau visual. Yang ketiga simbolik, pakai bahasa atau simbol. Jadi sebaiknya jangan cuma ceramah, tapi juga pengalaman langsung, lalu membantu dengan gambar atau simbol dan teori. Lalu yang selanjutnya ada David Ausubel. Kalau David punya teori belajar bermakna. Intinya informasi baru harus dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah kita punya. Caranya dengan advanced organizer seperti peta konsep atau kerangka materi. Jika belum masuk ke inti materi, jika dibekali gambar umum dulu. Lalu selanjutnya ada Robert terkenal dengan teori kondisi belajar. Dia bikin 9 langkah belajar efektif, misalnya memberi perhatian dulu, menyampaikan tujuan, memberi stimulus latihan, umpan balik, sampai evaluasi. Jadi proses belajar ini sebaiknya terstruktur biar hasilnya maksimal. Oke, kemudian ada hukum-hukum dari teori belajar kognitif. Itu yang pertama ada beberapa hukum dasar, yaitu yang pertama pengetahuan baru lebih mudah dipahami kalau disusun dengan baik. Kemudian yang kedua, informasi baru harus dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga, perhatian dan motivasi itu sangat penting. Kemudian yang keempat, belajar efektif kalau siswa aktif, bukan cuma duduk dan mendengar. Kemudian ada contoh dan penerapan teori belajar kognitif di dalam pendidikan.
Seperti contoh penerapannya di kelas, misalnya guru pakai peta konsep atau diagram biar lebih jelas dalam menyampaikan materi. Kemudian siswa diajak bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Kemudian guru memberi contoh nyata itu supaya siswa bisa lebih gampang untuk memahami. Kemudian juga bisa memakai metode problem based learning, yaitu belajar dari masalah nyata. Kemudian kita tarik kesimpulan bahwa kesimpulannya teori belajar kognitif ini menekankan proses berpikir, mengingat dan memahami, bukan hanya perubahan perilaku. Seperti tokohnya ada Piaget, Brunner, Ausubel, dan Gibney. Belajar jadi lebih efektif kalau siswa aktif. Informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan lama, dan guru berperan sebagai fasilitator, dan tujuan akhirnya bukan cuma hafal, tapi benar-benar paham dan bisa menerapkannya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat tentang teori belajar kognitif. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya. Saya izin bertanya, jika kalian menjadi guru, metode apa yang paling sesuai untuk menerapkan teori belajar kognitivistik di kelas agar siswa lebih aktif berpikir? Dan juga bagaimana pendapat kalian tentang hukum-hukum kognitivistik? Apakah masih relevan dengan kurikulum Merdeka Belajar saat ini? Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain apakah ada juga pertanyaan? Belum, Yesus. Belum bisa juga Silakan, Mas. Bila kalian menjadi guru, gimana solusi Anda ketika siswa kelas Mungkin saya jawab pertanyaan dulu dari Mas Kaisil. Jadi solusi saya jika saya menjadi guru,
kita akan memberikan pancingan-pancingan supaya siswa yang tidak aktif tersebut aktif dalam berpikir. Misal kita ada soal 3 kali 3 kan pastinya jawabannya 9, jadi siswa tidak hanya hafal kalau 3 kali 3 9, tapi juga paham misalnya oh itu 3 ditambah 3 ditambah 3 jadinya 9. Jadi diberikan pancingan-pancingan arahan bahasa. Ini bagaimana ya? Aku izin jawab pertanyaan dari masnya ya. Kan tadi kan ditanya kalau misal kita jadi guru, teori apa yang bakal kita pakai gitu ya. Itu kalau menurut aku itu pakai yang teorinya Robert. Itu kan tadi ada 9 langkah atau peristiwa pembelajaran menurut dia. Yang pertama itu menarik perhatian. Menarik perhatian itu bisa menyajikan hal yang menarik biar siswa itu bisa fokus. Yang kedua memberitahu tujuan, menjelaskan apa yang bakal kita pelajari ke depannya. Yang ketiga mengaktifkan pengetahuan awal, itu menghubungkan materi baru dengan pengalaman sebelumnya. Yang keempat menyajikan materi, itu menyampaikan materi secara langsung dan terstruktur. Yang kelima memberi bimbingan belajar. Yang keenam itu memunculkan untuk bekerja. Jadi siswa itu bisa coba soal-soal baru gitu, latihan soal atau praktik secara langsung. Yang ketujuh memberikan umpan balik. Jadi kita itu bisa memberi pertanyaan, terus kita bisa koreksi, diskusi, sama kita bisa memberi komentar. Yang ke-8 tuh menilai kinerja siswa. Itu untuk bahan evaluasi belajar seperti ulangan, kuis atau tugas proyek. Yang ke-9 tuh meningkatkan retensi dan transfer. Untuk membantu siswa mengingat dan menerapkan dalam situasi baru. Itu seperti refleksi atau penerapan di dunia nyata. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mungkin lebihnya pasti nggak ada. Kurangnya banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.